Setiap kami diberkati dengan firman Allah. Yang siap sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice to meet you all. Please join with our social media. Senang bisa dengan saudara, bisa bergabung dengan sosial media gereja supaya saudara bisa mendapat firman Tuhan dan informasi-informasi penting di GPI Pelita. Tuhan memberkati kita dan hari ini kita siapkan hati menerima firman Allah dengan tema yang sangat menguatkan kita supaya menjadi pemenang di dalam menjalani kehidupan yang penuh pergumulan. Dengan tema menghadapi masalah dengan iman dan hikmat. Dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 kita akan sama-sama membacanya dengan suara yang semangat ya, suara yang berkemenangan. Jangan suara yang kalah. Jadi suara saudara harus bergelegar atau lebih semangat. Jangan biarkan masalah itu membuat saudara jadi lemah atau layu. Mari sama-sama kita baca ayat 2 sampai 8, 1, 2 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang saya kasihi, ini adalah tulisan Yakobus yang bukan murid Yesus. Jadi kalau Yakobus murid Yesus itu adalah anak Zebedeus. Kalau ini adalah adiknya Yesus. Mungkin saudara belum kenal ya. Ternyata ada adik Yesus yang menulis Alkitab. Bagian daripada kitab. Namanya Yakobus. Jadi sama-sama ibunya Maria dan Yusuf. Hanya Maria dan Yusuf melahirkan Yesus oleh Roh Kudus. Kalau ini oleh darah daging. Oleh persetubuhan Yusuf dengan Maria. Di dalam Alkitab ada juga Yudas. Yudas juga itu adik Yesus. Jadi abang nama Tuhan Yesus sih. Kokonya ya, abangnya. Jadi mereka satu ibu. Cuma peristiwanya berbeda. Yesus dikandung oleh Roh Kudus ya, oleh Roh Kudus. Nah, saudara, suratan Yakobus ini diberikan kepada jemaat Israel yang diaspora tersebar kemana-mana. Karena mereka punya iman percaya kepada Yesus. Iman Kristiani mereka diuji. Iman mereka diuji dengan penderitaan. Iman mereka diuji dengan persoalan, dengan pergumulan, dikejar-kejar. Banyak tantangan yang mereka alami. Oleh suratan Yakobus, bukan rasul, Yakobus, dia menuliskan kepada jemaat-jemaat itu supaya tetap kuat di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan. Saudara harus percaya tidak ada orang yang tidak punya permasalahan. Tidak ada orang yang tidak punya pergumulan. Bahkan kalau saudara lihat orang itu artis top, cantik, terkenal, orang yang punya uang, gampang terbang ke sana, pakai jet pribadi. Sepertinya kita pikir sorgalah mereka, hidup mereka indah. Tapi tidak sedikit mereka lonely, kesepian, stres, depresi, mati, bunuh diri dengan minum obat overdosis. Michael Jackson salah satu yang diduga dengan overdosis. Apa enggak dipunya dia? Jet pribadi, harta kekayaan, keterkenalan. Kalau Michael Jackson mungkin datang di sini beberapa orang udah histeris. Datang Suheri Gultom. Oh. Saudara masih saya kalah pamor dengan dia. Tapi saya mau katakan sama saudara, dia pun stres. Dia stres. Sehingga makannya bukan lagi nasi, tablet.
Entah apa lagi rasa tablet, saudara. Kita lihat, wah yang suka-suka anak-anak gadis, anak-anak muda, ibu-ibu yang suka drakor, K-pop, bukan pop mie, K-pop. Yang kadang-kadang kita bingung. Laki-laki tapi kok mulus sekali mukanya semua. Diamplas mungkin tiap hari, diamplas. Beda tipis lah dengan aku, beda tipis. Cumanya beda tipis saudara. Saya punya teman-teman hamba Tuhan Korea juga. Saya lihat memang mereka hampir semua laki-lakinya. Kalau saya mana ada kayak gitu. Cuci muka aja udah cukup lah. Nah saudara, dengan mereka kita lihat terkenal, kaya, punya uang. Tapi mereka punya persoalan. Tiba-tiba pengumuman, mati, bunuh diri. Baru semualah fans-fansnya berkabung semua. Iya, jangan berhalakan. Mereka pun punya masalah. Semakin tinggi pohon kelapa, semakin kuat anginnya. Semakin kau dipakai Tuhan di mimbar ini dengan luar biasa, cobaanmu makin tambah. Semakin tambah jemaat GBI Pelita keribuan, persoalannya juga makin berat. Dulu jemaat ini hanya 19 orang dari awalnya, 17-18. Perjuangan Ibu Gembala, saya mengunjungi jemaat. Dulu kami saking sikitnya habis setiap ibadah bisa makan. Tiap minggu. Karena hanya 17. Sekarang sudah 1.400. Mau kayak mana buat makan? Lihat wajah kalian pun gak yakin aku dibuat makanan itu. Sama-sama wajah kelaparan. Saya juga kelaparan. Jadi artinya gak bisa lagi. Manajemen udah berubah semua. Parkir pun udah gak mulai cukup. Artinya makin banyak jemaat pun persoalan makin banyak. Makin banyak harta. Kalian pikir persoalan makin ringan. Lihat orang yang kaya-kaya itu. Tidur payah. Gak semua. Mereka kadang pakai obat tidur untuk tidur. Mereka sikit aja bunyi nanti rumahnya. Tek, tek. Panako. Pencuri datang. Coba orang yang gak punya apa-apa. Dia bilang welcome. Gak ada yang mau dicuri. Nasi pun diperiuk dimakannya. Ini kisah nyata loh, betul. Viral ini. Dia capek dia congkel-congkel. Masuk ke dalam, gak ada apa-apa. Dilihatnya nasi diperiuk, dihajarnya. Viral lah. Nasi pun dihudon, diperiuk habis. Saudara pikir. Saudara coba. Kalau engkau punya banyak duit, mobilmu mewah. Coba lewat pajak cahaya. Jam-jam segini. Lecet nanti. Lebih takut dirimu. Coba saudara mungkin hanya naik sepeda Mangboro, tabrak terus, nggak ada apa-apa, nggak terlalu berat yang kau persoalkan. Kalaupun bengkok paling bannya aja. Yang rugi pun yang punya mobil. Maksud saya, bahkan coba lihat orang-orang kaya kalau pesawat lagi goyang-goyang, dia lebih takut orang itu mati. Coba yang banyak utangnya, arumati. Jatuh pun nggak apa-apa. Asuransi 1 miliar dari airplane Garuda. Iya kalau Garuda, kalau nggak ada uangnya nggak Garuda itu. Pokoknya everybody can fly. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Yang di sebelahmu itu pun bilang semua kita samanya. Bilang sama-sama, bilang sama dia sependeritaannya kita bro. Bilang sebelahnya sependeritaan, hanya beda merek gincu bro. Bilang ya kayak bro pula sis ya. Ya merek gincu aja yang beda-beda. Ada yang pakai Revlon, ada yang pakai merek Demban. Nah saudara, ya merek Siri. Hanya merekmu aja itu yang beda. Enggak ada, nobody don't have problem. Everybody have problem. Setiap kita punya masalah. Tapi apakah respon kita terhadap masalah? Itu yang penting. Jadi gak perlu mengetahui sumber masalahnya. Siapa yang ngomongnya aku? Siapa yang menggosip aku? Siapa yang memfitnah aku? Gak perlu kau tahu itu. Respon hatimu yang penting terhadap gosip itu. Terhadap fitnah itu. Ini ada orang yang kurang-kurang kerjaan. Siapa yang bilang itu? Tunjukkan namaku. Ngapain? Habiskan waktumu tahu siapa dia. Sikap hatimu meresponi yang benar.
Yang pertama, ujian hidup dialami setiap orang. Yakobus 1 ayat 2-3 sama-sama dibaca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudaraku itu bicara banyak orang, setiap orang. Berarti setiap orang akan masuk dalam pencobaan. Pencobaan di sini bukan karena hawa nafsu seksmu yang tidak terkendali membuat engkau jatuh pencobaan. Bukan itu. Bahasa Inggris ini trial, ujian. Bukan karena engkau berutang kemana-mana, banyak masalahmu. Bukan itu maksudnya. Karena ada orang membuat masalah sendiri. Minjam duit 20% bunganya. Wah, itu kau membuat masalah sendiri. Menggali kuburan sendiri. CU aja 2,3% udah berat. Penggadaian yang berkata mengatasi masalah tanpa masalah. Pulang bermasalah. 2,3% juga. Siapa bilang kita nggak punya masalah itu? Tapi oke lah, itu promosi supaya orang bisa lebih mudah meminjam. Jangan sikit-sikit ada masalah minjam. Jangan. Kalau itu kau budayakan dari masa gadis sampai nenek-nenek kau tukang pinjam. Dengar anak gadis. Jangan wajahmu cantik tapi tukang pinjam. Suamimu nanti mati muda. Karena ulahmu yang suka minjam di mana-mana. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Syukuri. Ya, ibu-ibu juga jangan mengeluh. Kelola apa yang ada. Bersyukur kalau engkau punya masalah. Jadi pencobaan di sini adalah trial, ujian. Ujian. Kita nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba masalah datang. Tiba-tiba dipecat PHK. Tiba-tiba kita dengar pasangan kita lari dengan orang lain. Tiba-tiba kita dengar ayah kita meninggal di kampung. Tiba-tiba kita dengar ada tabrakan yang datang tiba-tiba. Itu yang maksudnya di sini ujian. Bukan karena hawa nafsumu. Bukan karena kebodohan kita. Ujian. Dan ayat ini mengajak kita ketika kita ada ujian, iman bahagia, bergembira, nikmati masalahmu, bersyukur, rayakan masalahmu. Jangan tolak masalahmu. Jangan tengking masalahmu. Jangan mau hidup tanpa masalah. Karena masalah itu ada kebaikan Tuhan. Hanya lewat masalah engkau akan bertekun. Makanya kalau engkau punya masalah, sikap hatimu pertama langsung bersyukur. Alhamdulillah. Thanks Lord. Thanks Jesus. Aku masih punya masalah. Tandanya aku masih hidup. Karena orang mati saja gak punya masalah. Kalau engkau masih hidup, masih ada masalah. Sikap hatimu bersyukur. Terima kasih. Rayakan. Rayakan bukan berarti menjadi seperti aneh juga. Bukan. Sikap hatimu yang bersyukur. Welcome. Bukan berarti engkau mengundang masalah. Gak perlu mengundang masalah. Tapi sikap hatimu oke. Satu-satu hadapi masalah hidupmu. Mulai dari yang mana yang paling mudah, kerjakan. Jangan langsung yang paling sulit ya. Kalau masalah jangan yang langsung sulit. Kalau punya utang banyak, halo yang punya utang banyak. Kalau ada utang kita 10, kan stres kan? Stres lah, 10 orang. Tak. Martin, pencabut nyawa, datang tukang utang. Jam 11 malam lagi, tok. Jam 2 pagi, tok. Kalau banyak utangmu, satu-satu selesaikan. 10 utang, 10 penagih. Berat gak? Loh, kayaknya beberapa di antara saudara kayak gak ngerti apa yang kau maksud. Padahal dialami juga saudara. Nah saudara, satu-satu selesaikan. Isi berapa utangnya? 100.000. Selesaikan dulu ini. Atau ada 10.000. 10.000, udah tinggal 8. Yang ini berapa? 25.000. Selesaikan dulu, selesaikan. Yang ini mungkin berapa? 10 juta. Udah tinggal 1. 1 ini hadapi.
Jangan tambah lagi 2, jangan lagi tambah 3. Fight. One by one. 10 juta lawan. Begitu juga kalau engkau dikeroyok orang. Kalau kau dikeroyok orang, jangan langsung semua mau kau pukuli, mati kau nanti. Cari yang lemas-lemas memukulmu. Dia sendiri kok. Maka yang lainnya ketakutan nanti. Ini contoh saja. Jadi kalau engkau punya utang 10 orang, cepat selesaikan satu-satu. Ini enggak, 10 belum siap. Ditambahnya lagi 5. Nah gila mon. Udah hancur lah ini. Jadi 15. Gali lubang, tutup lubang. Enggak benar itu. Selesaikan satu-satu. Dan mau menang, stop berutang. Kalaupun kau minjam boleh karena usaha. Hasil usahamu, disiplin. Disiplin. Dapat, disiplin. Sisihkan modal, sisihkan pinjaman bunga. Langsung yang ini bisa dinikmati. Karena banyak orang kulihat punya utang tapi tidak bisa dia menyisihkan modalnya. Dimakannya modalnya. Siapapun tumpur. Saudara, saya mau katakan sama saudara, berbahagia ketika ada pencobaan. Sikap hati maksudnya. Bukan berarti kalau seseorang anaknya meninggal ketawa. Bukan. Nangis boleh. Tapi jangan larut dalam duka. Ketika kita punya masalah, sedih boleh. Saat itu boleh. Yang dimasukkan di sini sikap hati kita berbahagia, bergembira, menerima. Karena semua masalah itu seizin Tuhan. Seperti Ayub, 10 anaknya meninggal, hartanya semua habis. Istrinya merendahkan dia, dia sakit kudisan. Teman-temannya mengolok-olok dia. Dia menerima, sikap hati menerima. Sehingga Tuhan mengembalikan 2 kali lipat apa yang terhilang. Tapi kalau saudara punya masalah, mengeluh, menyalahkan, bagaimana Tuhan mengembalikan lebih baik? Karena itu hanya tes. Semua masalah yang saudara alami, saya alami, tes. Hanya tes. Berbahagialah dikatakan saudara. Kenapa kita berbahagia dikatakan? Karena saat kita punya masalah, yang diinginkan Tuhan sebenarnya adalah kita memiliki ketekunan mencari Dia. Ini yang tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan atas semua masalahmu supaya tekun mencari Tuhan. Jangan sampai miss. Supaya tekun mencari Tuhan, bertekun mencari Tuhan. Bertekun. Jangan semakin ada masalahmu semakin jauh dari Tuhan. Semakin ada masalahmu, semakin kau tinggalkan Tuhan. Jangan. Ibrani 10 ayat 24-25. Jangan tinggalkan ibadah yang biasa kau lakukan. Doa pagi, saat teduh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan Kristus. Roma 10 ayat 17. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan. Iman mengalahkan dunia. Imanmulah mengalahkan masalah. Imanmulah mengalahkan masalah. Lukas 18 ayat 8 berkata, kalau Tuhan datang nanti malam atau kapanpun dia mencari adakah iman di hatimu. Tuhan gak mencari hartamu. Tuhan gak bangga dengan kecantikan luar. Tuhan gak bangga dengan berapa uang depositomu. Percaya, itu Lukas 18 ayat 8 udah tepat. Bahwa dia datang mencari adakah iman di hatimu. Bahkan masalah yang diizinkan Tuhan, fokus Tuhan supaya imanmu tumbuh. Supaya imanmu naik kelas. Supaya imanmu dimurnikan seperti emas. Hanya kadang kita kalau punya masalah, fokus kita ke masalah. Maka kita bimbang. Maka tenggelamlah Petrus. Harusnya kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun doaku gak dijawab Tuhan, aku akan tidak menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Harusnya saudara seperti di Habakuk 3 ayat 17, 18, 19. Sekalipun pohon ara, pohon zaitun tidak berbuah, aku akan tetap beria-ria. Sekalipun doamu tidak dijawab Tuhan, sukacitamu gak hilang. Sekalipun doamu tidak dijawab Tuhan, engkau tetap melayani Tuhan. Dan engkau tetap berkata, Tuhan itu baik. Bukankah kadang-kadang kita berdoa, sembuhkanlah anakku. Diizinkan Tuhan meninggal, dipanggil Tuhan ke rumah Bapa. Ayub 1 ayat 21, Allah yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah Tuhan.
Berapa banyak kita ingin mendoakan suami supaya sehat, tapi ternyata kejadiannya dipanggil Tuhan. Berapa banyak kejadian kita berdoa supaya pernikahan kadang bagus, tapi ternyata dia lari dengan perempuan lain. Dia lari dengan laki-laki lain. Akhirnya apa? Apa yang saudara buat kalau sudah lari? Setahun lari, 2 tahun lari. Terus engkau mau menderita, mau mati, mengasihani diri sendiri. Victim mentality. Kasihan kali hidupku, aku matilah. Tuhan. Hidupmu masih muda begitu. Lupakan laki-laki yang lari itu. Karena dia lari karena gangguan jiwa itu. Saya udah bilang, itu viral di TikTok saya. Orang yang selingkuh itu sakit jiwa. Kalau jiwanya sehat, gak mungkin tinggalkan anaknya. Betul gak? Logika aja kita, logika. Kalau dia sehat, cara pikirnya sehat, anaknya tinggalkan. Saya udah jumpai sampai anaknya sakit pun gak peduli. Kadang sakit itu. Sedangkan maaf, binatang aja sayang sama anaknya. Sorry ya, saya tajam begitu. Karena banyak kali pasienku yang konseling sakit, sedih aku lihatnya. Kasihan aku lihat mereka. Saya udah bilang, Bu, udah berapa tahun? 3 tahun, udah 5 tahun, 6 tahun. Bu, udah lama kali Bu nangis, saya bilang. Saya beranikan diri sama dia. Bukan apa-apa Bu, kayak mana kalau Ibu nangis terus? Kayak mana Ibu kerja? Terus anakmu kayak mana? Yang 2 ini, yang 3 ini, yang 4 ini. Saking banyaknya lah pasienku sekarang masalah ini. Ibu mau apain? Saya bilang. Terus meratap. Kalau suami udah meninggal terus kita nangis. 10 tahun, 20 tahun. Contoh Daud. Hasil perselingkuhannya dengan Batseba kan mati anaknya. 7 hari itu umurnya. Waktu sakit dia berduka, sedih. Sudah mati anaknya hasil selingkuhan itu. Dia dia cuci muka. Dia lupakan. Dia kembali bekerja. Itu ada baiknya yang kita contoh. Selingkuhnya gak baik. Jadi kalau saudara mengalami masalah jangan larut duka. Kan kata Alkitab kalau ada orang meninggal, jangan tangisi sampai larut dalam duka. Udahlah. Kalau sudah lari mau apa dibilang? Endohoi lagi dia, senang-senang lagi dia. Namanya udah sakit jiwa. Lupakan. Serahkan sama Tuhan. Tata hidupmu. Pergi ke salon. Cari yang diskon. Karena uangmu sudah gak dikasih suami. Atau cari salon merek Haleluya. Pas mau bayar katakan Haleluya, diskon langsung. Kan ada BPK Haleluya. Please, mana tahu ada di ruangan ini. I love you so much. Aku mengasihimu dan keluargamu. Aku hanya berkata, jangan larut dalam duka. Jangan menangis terus atas sepeninggalan siapapun yang meninggalkanmu. Sesaat boleh. Itu kata kitab Tesalonika. Jangan larut dalam duka. Harapanku samamu semua juga. Ketika engkau punya masalah, apa yang dilakukan? Bertekun. Tekun cari Tuhan. Nah, bagi saudara yang tidak punya pekerjaan, ini penting bagi saudara. Zaman now, tidak ada boleh yang menganggur. Alkitab bilang apa? Tidak kerja jangan makan. Beberapa orang menchat saya dari sosial media. Doakan aku Pak pekerjaan dan menganggur. Anak Tuhan tidak ada menganggur. Yang benar dia kurang tekun. Kalau saya itu tarik becak dayung pun aku mau. Demi anakku makan. Betul? Saya tidak akan izinkan diriku minta-minta sama orang. Beras. Anak Tuhan tidak peminta-minta. Tolong tata hidupmu dengan baik. Anak Tuhan tidak pengemis. Anak Tuhan peminjam. Pemberi. Jadi kalau saudara bilang aku nganggur, itu karena kau malas. Anak Tuhan yang benar bertekun. Apalagi sekarang ada Gojek, ada Grab. Gak ada uang Pak untuk beli sepeda motor. Gratis pun ada di situ. Bayar 50.000 per hari. Saking tahunnya kok ada jemaat pakai itu 50.000 per hari. Kalau mobil 150.000 per hari bayar. Kerja pagi sampai malam. Saya tanya berapa kau dapat? 400. 150 kasih, 250 ku simpan. Mantap, aku bilang. Kerja keras. Iya. Bisa.
50.000 dapat dia 150. 50 dikasih, 100 dia simpan. Pemalas tidak akan diberkati Tuhan. Mau bagaimanapun engkau berkata, berdoa, beriman, bahasa roh. Kalau engkau tidak tekun, engkau tidak bisa. Anak-anak muda, anak-anak gadis, jangan cintai si lamhot yang ganteng tapi malas. Cari si Tagor, walaupun mukanya kayak Batagor, tapi tekun. Cari. Karena yang membuat engkau bisa makan bukan dari gantengnya. Waktu lapar kau tataplah gantengnya itu. Pasti ingin kau garomak dan kau makan langsung gantengnya itu karena laparnya diri. Kegantengan tidak membuat engkau bahagia. Takut akan Tuhan, itu yang membuat engkau bahagia. Tuhan memberkati saudara. Engkau bertekun. Kalau engkau bertekun, maka engkau akan memiliki karakter yang matang. Jadi ujian iman, inilah pengkhotbah yang sejati. Supaya gampang kalian ingat, karena beberapa di antara kalian kutanya apa tema khotbah, tema pun lupa, inti khotbah pun lupa. Yang dia tahu adalah, oh ketawa tadi tentang ini, hanya itu yang kau ingat, nggak apa-apa lah. Paling tidak saya bilang, kalau saudara ujian iman, punya persoalan, apa yang diinginkan Tuhan, supaya engkau bertekun. Bilang sebelahnya, bertekun, bilang sebelahnya, bertekun cari Tuhan. Bagi yang menganggur, bertekun, bekerja. Kalau nggak ada lowongan di mana-mana, pergilah ke toko atau ke kedai pangsit, bilang aku mencuci piring aja, bilang. Nggak digaji, nggak apa-apa. Hanya makan boleh nggak? Oh boleh. Banyak nggak nerima? Kalau ada yang mau nanti hanya kerja dikasih makan aja, hubungi aku ya. Ya saya serius. Makan aja Pak upahnya. Daripada nggak makan kau. Lebih bagus kerja. Tentu aku akan berpikir. Enggak digaji aja kau tekun. Maka muncullah di pikiranku. Apalagi digaji. Digaji 500 engkau bilang terima kasih. Muncul pikiranku 500 terima kasih. Apalagi 1 juta. 1 juta engkau bersyukur. Yang punya perusahaan berkata tambah lagi 5 juta. Makin engkau rajin, makin engkau tekun, tambah 50. Kenapa? Setiap perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Gak ada lagi istilah menganggur, bro, sis. Kalau ada pengangguran di sini, saya yakin 100% pemalas. Dan jangan pernah di gereja ini diberkati pengangguran. Haram hukumnya. Ada ayatnya. Hai suami, berilah makan, nafkah istri dan anak-anakmu. Yang wajib menghasilkan nafkah itu suami. Istri itu hanya mensupport. Jadi anak-anak gadis mulai pikirkan si Daniel, si boy, pengangguran itu. Eliminasi segera. Masih ada di sini pria-pria yang wajahnya alamat jang tapi hatinya luar biasa. Bertekun mereka. Mereka melayani musik, gak ada dibayar-bayar. Sesi 4 sesi, oke. Angkat ini juga mereka angkat, gak ada dibayar-bayar. Hanya telur bulat itu. Makan siang. Telur bulat sambal tadi kan, sama ikan teri dibuat buatan Jenny. Udah cukup itu. Ini cari-cari yang ini, stoknya banyak di sini. Betul. Karena banyak tertipu orang lihat ganteng, aduh. Tuhan tolonglah mata anak-anakku yang anak gadis ini. Jelikanlah mata mereka Tuhan. Karena kegantengan itu penipu bagimu. Ganteng tapi takut Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi itu tidak patokan. Kalau engkau punya masalah, engkau bertekun, maka karaktermu matang. Kalau engkau sering dipitnah, engkau disakiti, makin sabar. Jadi karakter yang matang itu akan muncul ketika engkau menderita. Ketika engkau dianiaya, ketika engkau mengalami masalah terbentuk karakter. Bukan hanya ketika saya baca Alkitab saja, tapi lewat penderitaanku, aku tahan banting. Aku kuat, aku tekun karena penderitaan itu. Coba lihat otot seseorang akan tumbuh karena beban. Demikian hidupmu, penderitaan demi penderitaan membentuk hidupmu. Persistensi yang tinggi, daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah.
Wanita-wanita ku ingatkan kepadamu, engkau harus persistensi yang tinggi. Daya juang yang tinggi, mental yang tinggi. Mana tahu kelak engkau menikah, suamimu cepat dipanggil Tuhan. Engkau siap. Engkau tidak meratapi dirimu. Kalau meninggal karena dia dipanggil Tuhan itu natural. Kalau dia meninggal karena lari, itu kelainan jiwa. Engkau harus siap menerima itu. Masalah itu mendadak datangnya. Masalah itu unpredictable. Di luar pikiranmu tiba-tiba datang. Persiapkan dirimu. Dengan apa? Tekun baca Alkitab. Tekun berdoa. Mana tahu tiba-tiba datang angin. Ada badai. Rumahmu dibangun di atas batu karang yang teguh. Siapakah batu karang yang teguh? Tuhan Yesus. Makanya kita semua siap-siap. Karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sini adalah when. Apabila, bukan kalau. Apabila artinya itu akan tiba waktunya. Engkau akan punya masalah. Siap masalahmu 1, masalah 2 akan datang. Masalah 3 akan datang. Karaktermu akan matang. Dan engkau akan disempurnakan. Disempurnakan. Proses penyempurnaan itu lewat penderitaan. Semakin digosok emas, semakin dibakar emas, semakin murni. Emas itu dibakar dengan derajat 1000 derajat Celcius. Dibakar. Makanya membuktikan yang kuning-kuning itu emas dibakar. Enggak semua yang kuning itu emas. Aku udah ketipu di situ. Enggak semua orang yang rajin ke gereja juga ibadah-ibadahnya udah bagus sekali imannya. Amsal 24 ayat 10, menguji imanku ketika aku menghadapi kesulitan. Jadi mengukur iman orang ketika ada kesulitan hidup. Amsal 24 ayat 10. Melihat seorang itu kuat, lihat ketika ada masalah. Maka kenalilah calonmu ketika ada masalah apa reaksinya. Kalau calonmu ketika ada masalah langsung pukul meja, pertimbangkan untuk diputuskan. Masih pacaran punya masalah, apa kau? Menikah bukan apa kau? Apa kau? Katanya habis. Itu masih benar, serius. Karena ada jemaat yang kita gembalakan suaminya po. Aduh Tuhan, hatiku sebagai laki-laki ingin menggenggam tanganku untuk menyembah Engkau. Suami istrinya berdarah-darah, bengkak. Kayak mana Pak Pendeta? Bisa kau? Bisa. Bisa artinya berjarak dulu. Bisa tidur. Balik kau ke rumah. Balik. Aku pendeta bertanggung jawab. Sekarang suaminya nyembah-nyembah. Dia gak mau. Mau usah jauh-jauh. Kalau anak gadisku si Hani. Ditonjok Salomo. Kalau jadi kelak. Belum jadi. Belum tahu. Belum pasti juga. Tapi kalau jadi, ditonjoknya, aku bapaknya. Apa sebodoh itu aku? Gak apa-apa, ditonjok lagi kau, pikir lagi. Salibmu itu, gak apa-apa ujian, enggak. Langsung aku akan bela dia. Langsung kepada siapa? Ini contoh aja. Contoh aja. Kalau seandainya ada suaminya mukul dia. Bapaknya masih hidup. Pasti ku tarik dia. Ku jemput dengan ambulan. Masukkan suaminya ke rumah sakit jiwa. Karena ada bapak yang tega melihat anaknya dipukuli. Waktu jemaatnya bilang, berapa kali kau dipukuli? Udah sering Pak. Tunjang, pukul. Enggak 1-2 pula jemaat kita kayak gitu. Ya Allah ya Tuhan, apa yang salah kok begini Tuhan? Aku merasa bersalah juga, udah jauh kali lah khotbah kita kemana-mana. Enggak mendarat rupanya khotbah ini. Banyak enggak mendarat. Waktu saya masuk di iCare kita keluarga kan 18, saya udah kunjungi 17. Waktu sharing, ngeri-ngeri kali masalahnya. Saya, wah hebat orang ini dalam hatiku. Saya jujur bilang ya, hebat kalian.
Gak seberapa masalahku dengan kalian. Tapi kalian masih melayani Tuhan. Saya bersyukur punya jemaat seperti kalian. Waktu ku dengar itu, mulutku terbuka pas kayak gini, lanokon. Tahu lanokon masuk lalat maksudnya. Bisa ya. Jadi kok gak lari? Enggak. Terus minggu depannya dipukul lagi Pak. Minggu depannya tunjang lagi Pak. Udah 5 tahun ditunjang gak tahan aku Pak. 5 tahun kau ditunjang gak tahan. Sekali aja kau ditunjang gak tahan dalam hatiku. Ini 5 tahun ditunjang. Suaminya lari. Dipesawatinya lagi. Diongkosinya lagi. Dihidupinya lagi. Supaya kembali ditunjang lagi. Dalam hati saya. Berasa banyak lah orang menikah gangguan jiwa ya. Harusnya kan dipukul kan. Main sparring partner kan kalau main tinju kan ada yang apa itu. Apa namanya? Bantal itulah, bantal. Sabu-sabu. Bantal itulah kan. Mungkin dilihat istrinya mirip pula nampak kayak apa itu. Dalam hati kan terganggu jiwanya itu. Banyak loh suami yang pukul istri. Enggak. Ini pelajaran sama kalian anak gadis. Jangan hanya ketawa-ketawa aja kau. Dengarin kok ini baik-baik. Ketawa-ketawa aja nanti kau dipukuli kau nanti masalah menikah. Pahami khotbah ini. Amin. Dalam terima firman Tuhan ini. Jangan cari yang memukulmu. Kalau dia ada masalah, itulah menunjukkan aslinya. Jadi sifat asli orang ketika ada masalah. Kalau kayak gini kan semua baik-baik kan. Haleluya, shalom, oh haleluya, bagus-bagus. Malaikat pun dibilang, ataridokon. Maksudnya penuh drama lah. Sini semua baik-baik. Tapi lihat ketika ada masalah, reaksinya apa? Makanya ketika pacaran, lihat apa reaksinya ketika ada persoalan. Kalau udah pukul meja begini, ini emosinya sakit. Atau kalau dia udah mulai langsung mau menghajar, mau mengatakan kau kurang ajar. Antum begini-ginikan matamu. Kalau kau mau lagi, no tomaho. Bodoh, very stupid. Baru kau pacaran udah digini-ginikan matamu. Gini-ginikan, waktu pacaran. Setelah menikah, dimasukkannya ke sini. Itu kau nikahi. Terus kau bilang, ganteng. Oh Tuhan. Karena kan heran aku Pak. Kalian terlalu gila-gila lihat orang yang ganteng. Jijik aku lihatnya. Gak kau makan ganteng itu. Cari takut akan Tuhan. Demikian juga anak muda. Jangan kau lihat cantiknya. Jangan. Kalaupun kau lihat dia gak terlalu cantik, kau lihat betisnya kesebelasan kayak pemain bola kaki. Tapi lihat semangat tempurnya dalam mengerjakan tugas, gak kenal lelah. Angkat anak, angkat kayu, angkat kampak, mengkampak kayu. Daripada kau cari segini yang langsing, sikit-sikit capek bang. Mati mau. Capek bang. Nyuci kain kau dek, capek bang. Tangan adik gak tahan. Gak bisa, ini halus bang, halus. Matilah kau dibuat dia. Cari calon istrimu yang kasar tangannya. Waktu kau salam kasar, ini cocok. Bekerja keras. Ini yang halus, lalat pun jatuh. Sikit nanti kerja keras. Gak bisa, kasar bang. Panas bang. AC bang. Hosamu kasih. Bertumbang dia. Enggak, aku hanya sedia aja. Masalahmu oke ada masalah. Tapi jangan karena kebodohanmu menciptakan masalah itu loh. Yang udah menikah, lanjutkanlah sampai kematian. Amin. Apa mau kau bilang? Aku hanya bisa menghiburmu kalau dia sudah lari, udah lupakan. Ya, kalaupun ada orang baru lagi datang samamu, belajarlah dari yang dulu. Saya tidak pernah intimidasi siapapun. Tuhan Maha Pengampun, mengampuni dosa setiap manusia. Belajar. Jangan sampai terjebak dengan hal yang kedua. Pesanku samamu, yang anak-anak gadis, jangan sampai menemukan yang salah. Saudara, maka karaktermu matang, engkau disempurnakan dan utuh. Yang kedua, kadang punya masalah kita nggak tahu bagaimana solusinya. Minta hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat?
Hikmat itu yang rumit jadi sederhana. Yang sulit jadi mudah. Hikmat tidak berhubungan dengan gelar S2, S3, S-teler. Tidak. Adanya orang doktoral, tapi menghadapi masalah pernikahan bodoh. Nggak ada hikmat. Adanya orang punya pendidikan tinggi, tapi nggak bijaksana. Maka dikatakan dalam 1 Petrus, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Suami perlu bijaksana dengan istri. Karena istri perlu dipahami dengan hikmat dan bijaksana. Karena tidak gampang memahami istri. Nggak gampang memahami perempuan. Karena emosionalnya bergejolak. Tiba-tiba hormonalnya naik turun. Mau datang tamu bulanannya gak enak. Nggak datang-datang lebih gak enak. Pas datang gak enak juga, lemas. Jadi serba sulit memahami mereka. Jadi perlu bijaksana memahami. Saya lama memahami dia. Terus saya belajar. Oh begini rupanya wanita. Tambah lagi yang satu ini kan, oh dua wanita. Memahami dua makhluk halus ini gak gampang saya. Halus perasaannya. Perasaan kalian kan wanita-wanita halus kan? Halus perasaan kalian. Orang gak senyum nanti di pesta, yang gak sukanya Ede itu sama aku. Ede itu sakit giginya bengkak. Semua yang kau pikirkan. Baper. Terbawa perasaan semua. Jalannya Ede itu kok kangkang. Dele-deleon. Itu kan tahu dele-deleon bengkak salah pahatnya. Maka kangkang jalannya. Enggak perlu kau bahas. Perempuan ini kan lucu ya. Semua dia pakannya. Bilang sebelahnya, don't baper. Jangan terbawa perasaan semua kalian masukkan apa kata dunia ini dalam hati kalian. Capek kalian. Saudara, saya memahaminya dengan bijaksana. Saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Kalau dulu dia marah, saya lawan marah. Karena aku merasa gak mau dibawa ke tiap istri. Karena bau dibawa ke tiap istri. Saya gak mau DKI. Saya dari Sumut, Sumatera Utara. Orang Batak, Horas. Suami adalah pemimpin. Paham itu dulu salah sama saya. Sehingga kalau dia marah, melawan marah. Di sini saksinya, kalau dia marah sekarang, saya memahami situasi emosionalnya yang mungkin tidak stabil kadangkala. Udah jarang, istriku sekarang jauh banyak bertumbuh. Banyak mengalami keseimbangan kami sudah makin lebih stabil emosionalnya. Anakku juga, ini juga. Kadang-kadang juga emosionalnya juga terganggu. Berat sekolah kedokteran, berat pelayanan. Seorang ayah penstabil. Jadi kalau emosional mereka udah mulai tidak stabil, saya datang sebagai penstabil. Langsung aku bilang tenang aku. Tenang. Anakku si Jamie juga jadi penstabil. Kami laki-laki jadi penstabil. Hadapi satu-satu, kata dia kepada kami. Suami jadi penstabil. Pesanku samamu, minta hikmat. Tuhan, tolong aku, kasih aku solusi, kasih aku petunjuk. Kalau saya berdoa, apalagi saya bahasa roh, ada suara Tuhan di hatiku. Berbisik halus, ini buat sama istrimu. Ketika kami buntu menghadapi pernikahan kami, saya nangis sama Tuhan, saya nangis. Bukan 1 malam, bukan 2 malam. Bermalam-malam. Karena aku anggap itu udah krisis pada masa itu. Bagikan telur di ujung tanduk. Salah saya merespon, kami bisa bubar. Saya salah merespon kepada dia bisa terluka, dia bisa lari. Saya salah merespon kepada anakku laki-laki, dia juga bisa terluka, dia bisa lari. Tuhan, dimulai dari saya perubahan. Dengan iman, poin yang ketiga dikatakan minta dengan iman. Dengan iman yang teguh, jangan bimbang. Saya minta Tuhan tolong saya. Masalah jemaat oke banyak. Tapi bagiku yang lebih berat ketika masalah dengan pasanganku, dengan anak-anakku. Karena bagaimana aku mengembalakan jemaat kalau aku tidak bisa mengembalakan istriku sama anak-anakku. Demikian firman Allah. Tolong aku. Aku sekolah teologi 2, masterku. Saya ngambil lagi kuliah S2 manajemen kesehatan. Tidak membuat saya pintar. Tapi saya dapat hikmat dari Tuhan. Saya doa, saya bahasa roh. Saya sembah Tuhan. Please help me. Help me. Saya dihantui ada beberapa temanku pendeta yang cerai.
Yang sana juga cerai, yang saya cerai. God, please help me. Di masa titik terendahku, aku berlutut. Aku nangis seperti anak-anak. Aku tidak perlu lagi merasa aku ini seperti pemimpin yang gak boleh nangis. Tidak, saya nangis di hadapan Tuhan. Please help me. Ketika Tuhan berbisik di hatiku, berkata-kata dengan lembut. Ingat, suara Tuhan itu adalah Alkitab. Jadi, apa yang kita baca firman itu berbicara dengan halus di hati kita. Ada kata, bijaksana kau dengan istrimu. Kasihi dia. Terima dia apa adanya. Jangan tuntut dia. Itu ku dengar. Jangan tuntut perubahan istrimu. Jangan tuntut perubahan Hani dan Jimmy. Itu ku dengar jelas. Kasih itu tidak menuntut, kata Tuhan di hatiku. Waktu itu ku lakukan, pernikahan kami langgeng, bagus. Anak-anakku Hani dan Jimmy menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja Tuhan. Aku bersyukur. Rendahkan hatimu. Please help me. Tolong Tuhan. Mungkin beberapa di antaramu perusahaan, kerjaan, hubungan. Rendahkan hatimu. Maka kalau aku bilang angkat tangan, itu tandanya kau merendahkan hati. Kalau engkau angkat tangan, dia turun tangan. Kalau engkau buka tanganmu, dia memberikan sesuatu kepadamu. Saya percaya hari ini juga engkau mendapat hikmat solusi atas persoalan hidupmu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.